Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogo Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini melemah 1,3%, tutup di 7073,48 seperti yang dibahas di video terakhir sebelumnya ya. Kalau IHSG masih ada peluang atau kemungkinan melemah setidaknya ke area ini dan sudah dites. Hari ini dites. Itu dia. Dites, ditoel persis. Coba kita lihat besok di minggu ini sih cuma 2 hari ya. Si IHSG-nya Kamis dan Jumat 30 dan 31 Januari, sekaligus besok hari Jumat menutup akhir pekan dan jadi candle penutupan untuk bulan Januari. Jadi hari Senin udah masuk udah jadi candle di awal bulan Februari, sorry. Jadi kalau kita lihat di candle weekly ya masih inside bar, di candle monthly juga masih inside bar jelas. Monthly dan weekly IHSG masih cenderung uptrend, sedangkan di daily downtrend karena sejak September sampai sekarang ambang-ambangan zigzag harganya lower high lower low ya, karena sudah ada change of character juga. Dan selama si IHSG belum berhasil breakout 7531 berarti belum ada change of character dan strukturnya belum jadi naik lagi. Tapi downtrend atau struktur turun di daily ini sifatnya sebagai koreksi aja kalau kita lihat struktur di time frame gedenya. Jadi mudah-mudahan si IHSG dalam waktu nggak terlalu lama ke depan bisa mantul. Kalaupun ternyata harus turun ke bawah 6932, berarti kalau ke bawah 6932 kan belum ada posting, belum ada post baru karena di sini belum ada pullback, ini baru bikin pullback dan saya sih ngarepnya turun-turun dikit lah ke bawah 6932, nggak tutup di bawah itu nggak apa-apa. Kalau ternyata tutup di bawah itu ya ke 6800 6700-an ya, dan itu pun masih oke sebenarnya. Kita lihat aja lah, kalau ini langsung mantul ya ada peluang untuk ke 7400 atau bahkan 7500. Cuman belum terlalu enak selama belum berhasil naik dan tutup di atas 7531. Gitu sih ya si IHSG-nya. Nah, kita lanjut sekarang bahas saham yang lagi rame juga, yaitu Ratu. Saham pertama yang akan kita bahas. Si Ratu hari ini nggak arah nih. Ngomong-ngomong, kalau misalnya lagi pegang Ratu dari harga IPO bahkan, selamat, happy cuan karena cuannya lumayan, lumayan gede. Jadi ceritanya Ratu ini sekarang ini lagi ada di papan pemantauan khusus ya. Transaksinya, mekanisme transaksinya full call auction. Jadi buat yang belum tahu ini agak beda dengan yang biasanya. Jadi bid offer di order booknya enggak nongol tiap papan, tiap fraksi gitu enggak. Dan terjadinya proses terjadinya pembentukan harga anggap aja tiap 1 jam sekali gitu ya, meskipun di hari Jumat ya nggak persis tiap 1 jam sekali. Oke, singkat cerita si Ratu ini kira-kira hari ini kan nggak arah nih. Tadi sempat koreksi. Pertanyaan utamanya buat yang belum punya barang, bisa dibeli nggak gitu kan. Nah, untuk menjawab itu coba kita lihat dari sisi teknikal. Sejujurnya sih lihat teknikalnya ini susah dianalisa. Lawang grafiknya cuman seret gini ya. Oke, coba kita lihat di intraday dan kita geser atau ganti chartnya jadi line chart. Ada zigzag harganya, lebih seperti kayak anak tangga sih ya. Nah, di sini kelihatan ada zigzag sempat turun ke bawah 6 berapa? Ke bawah 6,5 ya. Kan 64 lagi, 6450 tadi. Oke, ini kapan? Ya, betul. Kemudian naik bikin high baru. Sekilas sih dari sini kelihatan bisa di apa namanya? Diambil kesimpulan kalau misalnya mau beli, dan belinya saya prefer untuk jangka pendek dulu aja ya. Mau beli si Ratu batasnya di bawah 6450. Jadi kalau ke bawah 6450 exit dulu, cari strategi baru. Itu paling sih.
Ada sekilas dari sisi teknikal ya. Kalau kita lihat di daily ya chartnya lempeng aja naik satu garis. Di hourly ada zigzag lebih seperti anak tangga dan sama kesimpulannya low-nya di 6450. Coba kita lihat kira-kira si Ratu ini kenapa kok dia bisa naik dan sampai sekarang masih tetap naik, tutup hijau menguat 4,9% ya, meskipun nggak arah, kemarin-kemarinnya arah, sehari ini nggak. Padahal masuk ke papan pemantauan khusus gitu ya. Dan kita coba flashback dulu lah dari awal dia listing. Dia di tanggal 8 ya, itu tutup arah dia dari harga dari harga IPO-nya. Terus arah lebih dari 5 hari, singkat cerita di tanggal 14 itu dia kena UMA, benar ya, 14. Saya sambil lihat tanggal 14 UMA, 15-nya ternyata masih arah. Dan ini dia unusual market activity tanggal 14 Januari, benar. Tanggal 14 dia UMA. Tanggal 14 dia dikasih peringatan oleh bursa karena 1, 2, 3, 4, 5 arah terus nih 5 hari. Dikasih peringatan, 15-nya ternyata tetap UMA. Di kerangkeng lah oleh si bursa, ditahan, dia disuspend ya. Di sini juga ada sih tanggal 15 Januari penghentian perdagangan sementara untuk si Ratu. Mana sih? Kok hilang ya? Nah, 15 Januari ya, penghentian perdagangan sementara untuk si Ratu. Nah, tanggal itu untuk tanggal 16-nya. Tanggal 15-nya suratnya muncul, 16 suspend. Tanggal 17 ternyata masih arah. Arah lagi dia ini nih. Tutup 25% menguatnya. Karena masih arah, akhirnya disemprit lagi dia. Disemprit lagi untuk tanggal berapa tadi? Arah 17 kan ya. Tanggal 20 dan 21 dia suspend. Suspend 2 hari, tanggal 22 buka sekaligus masuk ke papan pemantauan khusus supaya nggak terlalu liar. Itu maksudnya ya, kurang lebih supaya nggak terlalu liar, jadi dimasukin ke papan pemantauan khusus. Tetap arah lagi tapi arahnya cuma 10% aja. Jadi tanggal 22 dia masih naik arah 10%, 23 arah 10%, 24 arah 10%. Hari ini nggak arah tapi masih naik. Oke, coba kita lihat si Ratu ini kenapa ada apa sih? Maksudnya kok bisa sampai arah seperti ini sih? Kita lihat dari data yang udah dirilis aja. Salah satu data yang akan kita lihat adalah rasio marketnya. Kita coba lihat IPS-nya Ratu di apa namanya? Ini prospektus yang muncul yang udah disebar waktu IPO kemarin. Jadi data yang dipakai di prospektus itu adalah data laporan keuangan per 31 Juni 2024 karena memang belum sampai Desember ya. Dia laporan keuangannya yang dipakai per 30 Juni 2024. IPS-nya laba per saham periode berjalannya Rp47.62. Kalau disetahunkan jadi 95.24. Kemudian singkat cerita PI-nya waktu itu di harga IPO, berarti harga IPO-nya kan 11.50 ya, itu 12. Nah, sekarang ini disetahunkan 12. Nah, sekarang PI-nya kalau kita coba hitung dengan laba per saham di angka yang sama, yaitu disetahunkan aja ya dari data per 30 Juni 2024. Kita coba setahunkan, jadi angkanya 95,24. Lalu harga sekarang closingnya itu adalah 7,5. Lemot ya. 7,5 dibagi mana bagi? Ini dia. Berapa tadi?
dibagi EPS-nya itu 95.24. Oke, dibagi 95.24. Ketemu 78. Apakah ini kalau per segini ya nggak bisa dibilang murah. Maksudnya market menilai si saham, menghargai si saham Ratu ini mahal di sini. Jadi nggak bisa dibilang murah juga. Kalau kita lihat book value-nya per book value di setahun kan dan di per 30 Juni sama ya hasilnya. Karena harganya sekarang sekian. Book value-nya segitu. Kalau dibandingkan pun dari data apa namanya? Data per 30 Juni dan di setahun kan dari data dari data 30 Juni 2024 dibandingkan dengan kompetitornya, maksudnya itu juga nggak bisa dibilang yang paling murah karena per yang di setahun kan Ratu di angka 12%, sedangkan yang lain di sini Medco 4 kok persen sih, salah, 12 kali PI-nya pernya, sedangkan Medco 4 kali, ini 3 kali, Elsa 3 kali, Pegas 6 kali, rata-ratanya jadi 4 sekian kali, anggap aja 5 kali lah, 4,6 kali. Nah, terus apa yang bikin si Ratu ini dia masih naik nih sampai sekarang? Kita nggak bilang, saya nggak mau bilang ya ini kenapa naik karena ada yang beli, nggak mau bilang gitu. Coba kita lihat di sini. Dari angka ini nih, ROE 71%, si Medco 17%, Energi 9%, Sure 48%, oke, tapi lainnya masih merah. Ini 71% fantastis loh. Jadi saya berkesimpulan sementara dari data yang udah muncul dan saya anggap ini datanya nggak manipulatif ya. Jadi saya anggap ini, saya berasumsi ini adalah data yang sebenarnya. Kalau datanya memang benar segini, ROE 71,3% itu bagus sekali, gede sekali, dan itu sudah cukup jadi satu alasan kenapa si Ratu masih diminati. Sementara sih seperti itu. Dari ROA pun dia 29%-an, jauh di atas kompetitornya ya. Medco cuma 4%, Energi cuma 4% gitu ya. ROE yang fantastis. Net profit marginnya pun 26,4%. Hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan kompetitornya, dan dari sini dari rasio keuangannya udah cukup jadi satu alasan sih kenapa Ratu masih diminati, kurang lebih seperti itu ya. Pertanyaan yang tadi yang belum terjawab, apakah si saham Ratu ini boleh dibeli waktu ada koreksi? Sebenarnya jawabannya gampang. Lakukan itu sesuai dengan risiko atau risk profile masing-masing. Kalau sekilas balik lagi ke chart, balik lagi ke analisa teknikal, high low terakhir itu ada di 6450, jadi ini intraday ya. Jadi selama nggak turun ke bawah 6450, silahkan dibeli. Kalau ke bawah 6450, silahkan cari harga beli yang lebih rendah dibandingkan 6450. Artinya 6450 atau 6400 lah ya, bisa dijadikan sebagai area stop loss kalau misalnya pengen beli Ratu. Dan saya prefer kalau misalnya beli pun ini untuk jangka pendek dulu, trading jangka pendek atau mungkin bahkan fast trade. Itu sih opini saya untuk Ratu. Sekarang lanjut kita bahas saham yang ada di dalam watchlist yang lainnya. Saham berikutnya ada CTRA. Nah, ini CTRA terakhir masuk rekomendasi masuk ke rekomendasi untuk tanggal 30 Januari sih ya. Strateginya beli ngantri di 945 dan stop loss di bawah 880, target TP1 ada di 1080. 1085. Belum dapat barang hari ini, candle palu kebalik. Jadi yang ngantri aja lah, dibagi 2 boleh, 945 dan 910 boleh. Stop lossnya sama-sama di bawah 880. Saham berikutnya ada BBCA.
Si BBCA kenapa saya bahas? Bankingnya saya bahas BBCA aja, BBCA tok lah. Kenapa saya bahas BBCA tok? Karena pertama BCA udah dari 4 bank gede, 5 plus BRIS kali ya, 4 lah. BCA, Bank Negara, Bank Mandiri, dan Bank Rakyat. Si BBCA udah rilis laporan keuangan. Yang pertama, yang kedua, saya suka growth-nya. Growth-nya dia naik terus si BBCA. Growth ini maksudnya. Ngomong-ngomong ini kenapa lemot ya? Ini masih BCA kan? Nah, growth persentase net profit marginnya dia naik. Sedangkan BBNI memang dia tumbuh sih, tumbuh berapa kemarin 12% kalau saya nggak salah ingat ya. Aduh. Nah, tapi ada penurunan sini. Persentase net profit marginnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada sedikit penurunan, nggak terlalu berarti sih penurunannya. Mudah-mudahan cepat mantul lah. Lanjut kita bahas si BBCA. Ngomong-ngomong kenapa lemot ya? Oke lah, pakai AMI Pro aja. Si BBCA singkat cerita dia lagi ada di area beli, area order block. Dia lagi masuk ke area order block. Jadi kalau sebelumnya pernah ada strategi belinya itu ngantri di 2 area ya. Belinya itu ngantri di 2 area. Yang pertama area hijau yang atas, yang kedua yang bawah. Nah, kebetulan di breakdown area hijau yang bawah. Sekali lagi saya ingetin waktu kemarin waktu kemarin bahas di area hijau yang atas ini boleh dibeli. Juga dibahas kalau belinya jangan semua peluru yang dialokasikan untuk beli BBCA langsung dibelikan. Kenapa? Karena kasih kesempatan atau kasih pelurunya juga untuk ngantri di area hijau yang bawah. Dan hari ini disamperin harusnya udah dapat barang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada tanda-tanda rebound karena BCA ini strukturnya satu-satunya yang dari 4 tadi, dari 3 yang lainnya, BRI, Mandiri, dan Bank Negara, ini yang masih strukturnya masih naik, masih uptrend. Jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 8775 masih naik, masih uptrend strukturnya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa mantul, bisa rebound, dan sinyal paling update-nya masih ya. Maksudnya bisa ada setup baru, bisa ada setup baru kalau setidaknya tutup di bawah 9900 itu ya. Naik ke atas itu sih oke loh si BCA. Sekarang lanjut ke bank yang selanjutnya, saham selanjutnya INPC. Oke, ini kemarin juga muncul di rekomendasi untuk tanggal 30 Januari. Karena muncul sinyal BOW dan dia cenderung sideways, selama nggak ke bawah 194 masih ada peluang dia mantul ke sekitar 270-an. Jadi boleh dibeli. Buat yang belum punya barang besok sih bisa dibeli ya. Boleh dibeli maksudnya. Besok boleh dibeli dan hari ini memang merah maksud saya. Tapi volumenya kecil. Jadi silakan buat yang minat beli INPC boleh, stop lossnya di bawah 194. Mudah-mudahan lancar ke 270. Kemudian yang berikutnya ada MTEL. Si MTEL strategi yang kemarin itu belinya ngantri di 665. Udah dapat barang, hari ini dijemput, low hari ini di 660 ya. Dan tutupan 680 jadi ada floating profit dikit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berhasil naik lanjut ke 730-an ya. Stop loss-nya cukup di sini, di bawah 645 boleh lah. Atau ya di bawah 650 atau di bawah 45 aja lah. Terus berikutnya ada Pegeo, sempat muncul di rekomendasi juga. Ini mulai belok dia, Pegeo mulai belok, dia bikin setup. Setupnya ada si B1. Ini dia. Ada si B1. Area belinya di 970 dan 925 lah ya, 925 920. 970 udah dijemput, udah dapat barang harusnya. Jadi buat yang udah punya barang di hold dulu aja, simpen. Selama nggak turun dan tutup di bawah 880 masih aman. Pegeo sih saya cukup suka ya,
Kemarin ada sentimen-sentimen yang harusnya itu berita udah agak lama tapi diangkat lagi. Mudah-mudahan sih bisa jadi sentimen yang mengangkat harganya juga. Gitu sih. Mudah-mudahan lancar ke target TP1 di 11.70. Lanjut ada Raja. Si Raja masih uptrend. Kalau kemarin itu Raja, saya lupa strategi terakhir itu kalau nggak salah ngantri ya. Ngantri di 3470-an apa kalau nggak salah situ. Karena pullback terakhir tuh di 3100. Jadi selama nggak turun dan inducementnya maksudnya di 3100, selama nggak ke bawah 3100 ya masih lanjut uptrend. Jadi ya ngantri aja di area-area demand-nya lah ya. Di 3,5 boleh, 3470 boleh gitu. Terus apalagi ADMR. Si ADMR ini kemarin masuk karena dia masuk kemarin maksudnya sempat masuk rekomendasi itu karena pertama masuk area beli, area hijau ini nih, ada order block situ. Kemudian sebenarnya belum muncul atau belum ada setup sih ya. Baru ada setup itu kalau setidaknya tutupan di atas 1065. Bentar, saya zoom. Atau setidaknya tutup di atas 1030. Bisa ada setup. Lebih enak sih ke atas 1080 ya. Cuman karena di sini sudah ada sinyal play on weakness-nya dan ada bullish divergence juga, jadi bolehlah untuk nitip sandal dulu gitu ya. Kalau misalnya ada yang minat dan pengen beli, silakan dibeli maksudnya besok. Si ADMR stop lossnya di bawah 975 dan targetnya nggak jauh-jauh dulu, sekitar 1200 atau sedikit bawahnya, sedikit di bawah 1200. Terus ada Clio. Nah ini Clio saya cukup suka sebenarnya karena masih cenderung uptrend ya, masih cenderung naik maksudnya, masih cenderung naik. Beberapa hari yang lalu sempat ada rekomendasi belinya di 1455, stop lossnya di bawah 1380, dan hari ini masih area higher low, lanjut naik, mudah-mudahan masih bisa lancar ke atas 1600 ya. Terus berikutnya ada Era. Oke, Era hari ini emang turun sih. Sempat muncul di rekomendasi itu karena ini ada dominan break 406. Itu dia. Ada dominan break, belinya di 385 udah dapat barang harusnya ya. Selama nggak turun dan tutup di bawah 364 sih masih aman simpan. Itulah. Mudah-mudahan bisa lancar setidaknya ke target TP1 di 432. Saya sih ngarepnya lebih atas dari 432 ya. 470-an sih saya ngarepnya bisa nyampe situ. Mudah-mudahan bisa. Lanjut ada Pegas. Nah si Pegas itu bukan kemarin tapi strategi yang pernah muncul itu beli di 1585 itu ya. Stop lossnya di bawah 1515. Udah dapat barang harusnya, simpan dulu aja, mudah-mudahan masih berhasil, masih bisa lancar ke atas ya, karena ini strukturnya juga masih naik, jadi selama nggak turun dan tutup di bawah 1515 masih aman disimpan gitu ya. Lanjut sekarang kita bahas saham yang di request di kolom komen. Ada dua saham. Saham yang pertama itu ada MLPL. MLPL ini dia mantul dari area imbalance. Oke. Coba trading view saya udah sembuh. Gambarnya dari sini loh. Nah, oke sip. Oke, dia mantul dari area apa ini namanya? Area imbalance. Terus sebenarnya sih udah nyampe target ya. Targetnya nggak terlalu jauh sih. Di sekitar 130. Cuman ya memang tapi selama dia nggak breakdown area hijau-hijau ini ya masih bisa diharapkan itu sih. Dan ada setup, sudah nyampe target full cycle tapi setupnya. Kemudian ini area low nggak ya? Area low. Oke, berarti ini low valid ya. Baca ini low valid lah. 72 itu low valid selama nggak turun dan tutup di
bawah 72 berarti nggak ada perubahan tren yang cukup berarti. Meskipun turun dari 220 sampai 95 itu banyak ya. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan adalah udah punya barang dan enaknya diapain, sementara ini di hold dulu boleh. Stop loss atau elite sell atau level yang dipantau boleh di 94. Kalau tutup di bawah 94 hati-hati karena lebih besar peluangnya untuk tutup di bawah area hijau. Jadi level yang dipantau cukup di 94 aja. Tutup di bawah itu mau exit atau exit bagian dulu silakan. Kalau misalnya pertanyaannya boleh dibeli atau enggak, balik lagi saya pilih area beli yang lebih dekat atau paling dekat ke area 94. Sementara kayak gitu. Karena kalau ditembus ini ada kemungkinan ada peluang ke sini ya, dia ada order block lagi tuh di bawah di area ini nih. Merah ya, hijau aja. Itu hijau yang bawah. Itu sih. Mungkin kayak gitu ya MLPL-nya, mudah-mudahan menjawab. Berikutnya SMDR, oke, Flying Dutchman. Si SMDR ini dari strukturnya dulu. Turun dia, downtrend. High valid ada di 400, trading range-nya jadi dari 252 sampai 400. Belum berhasil di breakout, jadi strukturnya masih belum ada perubahan, masih turun. Dan bisa dibilang anggap aja ini sideways. Range-nya gede sekali ya. Kalau view-nya kita persempit ya jadi downtrend. Kemudian di sini ada setup setelah dia ambil inducement dan sekaligus bikin setup. Ada CB1 ya sih? Ya, CB1. Oke lah. Minimal dominant break lah. Ada setup, kemudian turun sempet jemput order blocknya di sini nih yang di level entry-nya tapi ditembus. Itu ya. Kalau misalnya punya barang, level yang dipantau adalah 252. Selama nggak tutup di bawah 252 ya masih aman. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah boleh dibeli atau enggak, boleh sih boleh. Stop lossnya tetap kalau tutup di bawah 252 ya. Dan saya lebih prefer ini tunggu setup baru sih. Tidaknya itu dia berhasil naik ke atas 280 enak sih ya. Ya kalau mau nitip sendal, stop lossnya di bawah 252 ya. Closingnya tapi tutup di 250 atau sedikit lebih bawah, exit aja. Itu paling ya, mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Jumat 31 Januari 2025. Ada 2 saham dulu lah ya. Karena marketnya harapan saya sih membal. Tapi kita lihat besok. Oke, saham yang Bapak Ibu bisa masukin 2 saham ini ke dalam watchlist jika belum ada dan juga bisa bikin ordernya langsung secara langsung sekarang juga menggunakan fitur smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama ada Akra. Seingat saya ini pernah masuk ke rekomendasi juga ya, tapi nggak dijemput. Tapi target TP1 udah disamperin, cuman area belinya nggak dijemput. Strateginya waktu itu beli ngantri di 1100, stop loss di bawah 1030, target TP1 1260, TP2-nya ada di 1395 1400. Harapan saya sih bisa ke target TP2 ya, mudah-mudahan. Nah, karena ini udah deket ke 1100, tadi low-nya 1105, jadi nggak disamperin juga. Buat yang masih minat beli Akra, silakan masih bisa di standby kan buat yang udah punya udah punya order atau udah bikin order. Buat yang belum, silakan Bapak Ibu bikin order belinya di 1100, stop loss-nya kalau tutup di bawah 1030 dan target TP1 di 1260, target TP2-nya di 1400. Saham kedua ada PYFA. Ini menarik sih, cuman sayangnya memang range-nya lebar. Kelihatannya sempit tapi ternyata lebar sekali. Ada setup CB1 di sini. Kemudian area belinya sebenarnya mulai dari 218 itu juga area beli. Tapi saya nggak mau beli di sini. Kalau misalnya pun saya minat beli PYFA, saya nggak pengen beli di sini. Saya pengennya seenggak-enggaknya di 196 ya. Dan kali ini lebih baik ordernya dipecah minimal jadi 2 di 196 dan 176 supaya stop lossnya nggak terlalu jauh karena stop lossnya itu di bawah 158. Itu ya yang saya tulis di rekomendasi di seperti tele dan WhatsApp itu ada di 176 karena
Kalau cuman taruh order di 196, stop loss di bawah 158, kejauhan cuy. Dari 234 ke 158 itu aja 32,32,5% lah. Anggap aja kalau 32% dibagi 2 itu kan masih 16% ya. Jadi beli di 196, stop loss di bawah 158 itu lebih dari 16% risikonya. Jadi itulah kenapa dibagi 2 aja. Ya. Dan targetnya di mana? Target TP1 tetap di 281. Harapan saya sih bisa ke atas 300 ya. Mudah-mudahan sih bisa. Tapi ya ke 280-an lagi itu juga udah lumayan. Itu dua sampilan kami untuk besok hari Jumat 31 Januari 2025. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, klik tombol jempol ke atas dan share video ini ke teman yang lainnya juga. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih telah tonton video ini sampai akhir. Saya Evan. Sampai jumpa di video kami berikutnya ya. Dadah.